Halo semua, kami akan memberikan video penjelasan mengenai adaptasi fisiologis dan psikologis ibu postpartum. Selamat menyaksikan. Teman-teman, ibu postpartum adalah keadaan ibu yang baru saja melahirkan. Istilah postpartum atau masa nifas adalah masa sesudah melahirkan atau persalinan. Masa postpartum dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali ke masa sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali ke keadaan yang normal pada saat sebelum hamil. Apa saja sih adaptasi fisiologis dan psikologis ibu postpartum? Yuk simak video berikut ini. Pertama, perubahan tanda-tanda vital. Ibu nifas umumnya mengalami peningkatan suhu tubuh selama 24 jam pertama setelah melahirkan. Hal ini berkaitan dengan ibu banyak menggunakan tenaga ketika melahirkan bayi, kemudian mengalami kelelahan, dehidrasi, dan perubahan hormonal. Apabila suhu lebih dari 38 derajat Celcius setelah 24 jam pertama melahirkan, kemungkinan ada indikasi infeksi postpartum dan memerlukan pengkajian lebih lanjut. Pernapasan akan sedikit meningkat setelah partus kemudian kembali seperti keadaan semula. Dalam hal ini, fungsi pernafasan kembali pada rentang normal wanita selama jam pertama postpartum. Tekanan darah sedikit mengalami penurunan sekitar 20 mmHg atau lebih pada tekanan sistol akibat dari hipotensi ortostatik yang ditandai dengan sedikit pusing pada saat perubahan posisi dari berbaring ke berdiri dalam 48 jam pertama. Denyut nadi akan meningkat selama persalinan, akhirnya kembali normal setelah beberapa jam postpartum. Pada masa nifas, umumnya denyut nadi labil dibandingkan dengan suhu tubuh. Nadi berkisar antara 60 sampai 80 denyutan per menit setelah partus. Kemudian yang kedua, perubahan sistem reproduksi. Yaitu yang pertama, uterus. Setelah melahirkan terjadi proses involusi di mana rahim kembali ke ukuran sebelum hamil karena adanya kontraksi uterus dan atrofi otot rahim. Proses involusi uterus disertai dengan penurunan tinggi fundus uteri atau TFU. Pada hari pertama, TFU di atas simfisis pubis atau sekitar 12 cm. Proses ini terus berlangsung dengan penurunan TFU 1-2 cm tiap harinya. Sehingga pada hari yang ke-7, TFU sekitar 5 cm, pada hari ke-10 TFU tidak teraba di simfisis pubis. Pada ibu multiparam dan menyusui, kemungkinan akan mengalami afterpain selama beberapa hari postpartum. Yang kedua, endometrium. Endometrium, selaput lendir yang melapisi rahim, mengalami regenerasi setelah plasenta lahir melalui proses nekrosis lapisan superficial dari desidua basalis menjadi jaringan endometrium. Endometrium mengadakan regenerasi cepat dalam 2-3 hari. Sisa lapisan desidua telah bergenerasi. Lapisan sisi dinding uterus menjadi jaringan endometrium baru. Lapisan sisi kafum uteri menjadi nekrotik dan keluar sebagai lokia. Lokia adalah cairan yang dikeluarkan dari uterus melalui vagina dalam masa nifas. Lokia yang keluar dari rahim mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mencerminkan tahap penyembuhan. Berikut ini adalah jenis-jenis lokia. Segera setelah melahirkan, serviks menjadi lembek, kendor, terkulai, dan berbentuk seperti corong. Hal ini disebabkan korpus uteri berkontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi, sehingga perbatasan antara korpus dan serviks uteri berbentuk cincin. Warna serviks merah kehitam-hitaman karena penuh pembuluh darah. Segera setelah bayi
dilahirkan, tangan pemeriksa masih dapat dimasukkan 2-3 jari dan setelah 1 minggu hanya 1 jari yang dapat masuk. Kemudian perineum ditekan oleh kepala janin sehingga perineum menjadi kendur dan terenggang. Tonus otot perineum akan pulih pada hari ke-5 postpartum meskipun masih kendur dibandingkan keadaan sebelum hamil. Ibu tetap merasa memar pada perineum dan vagina pada beberapa hari pertama persalinan. Biasanya perineum setelah melahirkan menjadi agak bengkak dan mungkin ada luka jahitan bekas robekan atau episiotomi, yaitu sayatan untuk memperluas pengeluaran bayi. Proses penyembuhan luka episiotomi sama dengan berlangsung 2-3 minggu. Kondisi vagina setelah persalinan akan tetap terbuka lebar, ada kecenderungan vagina mengalami bengkak dan memar, serta nampak ada celah antara introitus vagina. Tonus otot vagina akan kembali pada keadaan semula dan tidak ada pembengkakan dan celah vagina tidak lebar pada 1-2 postpartum. Pada minggu ketiga postpartum rungai vagina mulai pulih menyebabkan ukuran vagina menjadi lebih kecil. Setelah kehamilan, payudara mengalami perubahan dalam persiapan untuk menyusui. Sekitar hari ketiga postpartum, semua ibu menyusui maupun tidak menyusui mengalami pembengkakan payudara. Payudara menjadi lebih besar, tegas, hangat, lembut, dan merasakan nyeri. Kolostrum cairan kekuningan menolak produksi ASI, mengandung lebih tinggi protein dan rendah karbohidrat, serta mengandung imunoglobulin G dan A yang memberikan perlindungan bagi bayi baru lahir selama beberapa minggu awal kehidupannya. Selanjutnya, perubahan abdomen. Setelah melahirkan, abdomen menjadi lunak, mengendur, dan konsistensi abdomen lembek selama beberapa waktu. Pada hari pertama sesudah melahirkan saat berdiri, ibu postpartum akan merasakan bahwa daerah perut terasa menggantung karena otot abdomen tidak dapat menahan isi abdomen. Dinding abdomen ibu menonjol keluar pada hari pertama sesudah melahirkan. Selama 2 minggu setelah melahirkan, dinding abdomen relaksasi dan kurang lebih 6 minggu dibutuhkan waktu untuk mencapai keadaan sebelum hamil. Kembalinya tonus otot ini tergantung dari latihan, yaitu senam, jumlah dari jaringan lemak, dan tonus otot sebelum hamil. Pada masa nifas, dinding abdomen yang mengalami striae gravitarum selama kehamilan berubah menjadi striae albah atau garis-garis putih pada perut ibu setelah melahirkan. Berat badan ibu akan kembali ke keadaan sebelum hamil dalam 6-8 minggu setelah persalinan. Penurunan BB pada ibu setelah melahirkan terjadi akibat kelahiran bayi. Plasenta dan cairan amnion atau ketuban, diuresis juga menyebabkan penurunan BB selama masa postpartum awal. Selanjutnya, sistem endokrin, yang dimana setelah plasenta lahir terjadi perubahan pada sistem endokrin. Estrogen, progesteron, dan prolaktin menurun. Estrogen mulai meningkat setelah minggu pertama setelah melahirkan. Ibu yang tidak menyusui kadar prolaktin terus menurun pada 3 minggu pertama postpartum. Menstruasi dimulai 6-10 minggu setelah melahirkan. Menstruasi pertama biasanya anovulasi dan ovulasi biasanya terjadi di siklus keempat. Sedangkan untuk ibu yang menyusui kadar prolaktin meningkat untuk produksi ASI. Laktasi menekan menstruasi, kembalinya menstruasi tergantung lama dan jumlah menyusui. Ovulasi akan kembali dalam waktu yang lebih lama dibandingkan ibu yang tidak menyusui. Dioforensis terjadi pada minggu pertama postpartum karena kadar estrogen menurun, berkeringat banyak pada malam hari untuk membuang cairan dalam tubuh karena peningkatan cairan yang terakumulasi selama kehamilan. Selanjutnya, perubahan sistem kardiovaskuler.
Banyak ibu kehilangan 300-400 ml darah sewaktu melahirkan bayi tunggal per vaginam atau sekitar 2 kali lipat jumlah ini pada saat operasi sesar. Kehilangan darah ini menyebabkan perubahan pada kerja jantung, yang dimana terjadi peningkatan kerja jantung hingga 80% juga disebabkan oleh autotransfusi dari uteroplasenter. Sepanjang masa hamil, denyut jantung, volume sekuncup, dan curah jantung meningkat. Segera setelah wanita melahirkan, keadaan ini akan meningkat bahkan lebih tinggi selama 30-60 menit karena darah yang biasanya melintasi sirkuit uteroplasenta tiba-tiba kembali ke sirkulasi umum. Selanjutnya, sistem perkemihan. Dalam 12 jam pertama postpartum, ibu mulai membuang kelebihan cairan yang tertimbun di jaringan selama ia hamil. Salah satu mekanisme untuk mengurangi retensi cairan selama masa hamil ialah diaporosis luas, terutama pada malam hari selama 2-3 hari pertama setelah melahirkan. Trauma yang terjadi pada uretra dan kandung kemih selama proses melahirkan sewaktu bayi melewati jalan lahir dapat menyebabkan dinding kandung kemih mengalami hiperemi dan edema. Adanya trauma akibat kelahiran, peningkatan kapasitas kandung kemih setelah bayi lahir, dan efek konduksi anestesi menyebabkan keinginan untuk berkemih menurun. Selain itu, rasa nyeri pada panggul yang timbul akibat dorongan saat melahirkan atau episiotomi menurun atau mengubah refleks berkemih. Penurunan berkemih seiring diuresis postpartum bisa menyebabkan distesi kandung kemih. Distesi kandung kemih yang muncul segera setelah wanita melahirkan dapat menyebabkan perdarahan berlebih karena keadaan ini bisa menghambat uterus berkontraksi dengan baik. Saluran kencing atau saluran kemih umumnya kembali normal dalam waktu 2-8 minggu. Yang berikut yaitu perubahan pada sistem pencernaan. Pada ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari agar fungsi saluran cerna dan nafsu makan dapat kembali normal. Ibu yang melahirkan secara spontan biasanya lebih cepat lapar dan siap menyantap makanannya dalam 2 jam setelah persalinan karena telah mengeluarkan energi yang begitu banyak pada saat proses melahirkan. Kembalinya fungsi dari sistem gastrointestinal dimulai pada minggu pertama postpartum, yaitu saat konsumsi makanan dan cairan ibu meningkat dan adanya pengurangan gangguan rasa nyaman perineum. Buang air besar biasanya mengalami perubahan pada 1-3 hari pertama postpartum. Hal ini karena penurunan tonus otot selama proses persalinan yang juga merupakan faktor predisposisi terjadinya konstipasi pada ibu postpartum. Konstipasi umumnya terjadi pada periode postpartum awal karena penurunan tonus otot usus dan penurunan mobilitas dari usus besar, kehilangan cairan, dan adanya rasa tidak nyaman pada peritoneum dan kecemasan. Yang berikut yaitu perubahan pada sistem otot dan saraf, di mana setelah melahirkan otot-otot perut mengalami kekenduran dan perut tampak lembut dan lembek. Beberapa wanita juga mengalami diastasis recti abdominalis. Ibu nifas mengalami nyeri otot karena banyak menggunakan tenaga ketika melahirkan. Sensasi saraf pada tubuh bagian bawah akan berkurang pada ibu yang melahirkan dengan anestesi epidural selama persalinan. Ambulasi dilakukan ketika sensasi sudah kembali maksimal. Yang terakhir yaitu perubahan pada sistem integumen. Kloasma gravidarum akan menghilang pada akhir kehamilan. Kloasma gravidarum istilah lainnya adalah topik kehamilan atau melasma yang merupakan bintik-bintik pigmen kecoklatan yang tampak di kulit kening atau dahi, pipi, hidung, dan leher pada wanita hamil. Sedangkan hiperpigmentasi pada puting dan areola mamae serta linea nigra mungkin belum hilang sempurna sesudah melahirkan. Linea nigra merupakan pigmentasi di kulit perut bagian bawah tengah, biasanya tampak garis gelap atau dari umbilikus sampai simfisis berwarna gelap pada wanita hamil. Linea nigra adalah hiperpigmentasi pada garis tengah kulit dinding perut antara pusat simfisis. Selanjutnya yaitu adaptasi psikologis ibu postpartum.
menjadi orang tua adalah merupakan masa kritis yang akan terlewati selama beberapa transisi. Psikologis pada masa nifas dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama fase taking in, 1-2 hari postpartum. Fase ini dikenal dengan fase ketergantungan, di mana wanita menjadi sangat pasif dan sangat tergantung serta berfokus pada dirinya sendiri. Pada fase ini juga ibu mengenang pengalaman melahirkan yang baru saja ia alami. Untuk pemulihan, ibu perlu istirahat atau tidur untuk mencegah gejala kurang tidur. Yang kedua yaitu fase taking hold, 2-4 hari postpartum. Fase taking hold disebut dengan fase ketergantungan dan ketidaktergantungan. Pada tahap ini ibu khawatir akan kemampuannya dalam merawat bayi. Ibu berusaha untuk menguasai kemampuan untuk merawat bayinya. Cara menggendong dan menyusui, mengganti popok, dan perawatan lainnya. Pada tahap ini ibu sangat sensitif dan mudah tersinggung. Yang terakhir yaitu fase letting go. Pada tahap ini dimulai pada minggu ke-5 dan minggu ke-6. Dan pada fase ini keluarga telah menyesuaikan diri dengan baik. Ibu telah siap merawat bayinya dan menjadikan kegiatan merawat bayi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Thanks for watching. Bye.